IPK 3,76. Selanjutnya, wisudawan wisudawati penghafal Al-Quran Stain Kudus. Anik Khadijatul Ulya, Kudus, 6 Oktober 1992, putra dari Bapak Haji Muhammad Mas'ud Alwi dan Ibu Hajah Siti Rohmah. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Profesor Dr. Haji Dede Rosada MA, yang nanti akan menyampaikan orasi ilmiah. Selanjutnya, Muhammad Husnul Adib, Jepara, 15 Maret 1990, putra dari Bapak Mustain dan Ibu Nur Asih. Musdaliyatil Ulya, Rembang, 5 April 1991, putra dari Bapak Muslim dan Ibu Siti Aminah. Maria Ulfa, Demak, 2 Maret 1991, putra dari Bapak Haji Ahmad Munajat dan Ibu Iana. Terakhir, Mulyono, Jepara, 28 Juli 1984, putra dari Bapak Bukhari dan Ibu Marsini. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus berkenan untuk melantik dan mewisuda kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Fathul Mufid MSI, dimohon untuk menempatkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus secara resmi menyatakan bahwa saudara-saudara telah selesai dalam menempuh pendidikan tingkat sarjana. Oleh karenanya saudara-saudara berhak menggunakan gelar kesarjanaan menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan disiplin ilmu dan kompetensi yang telah saudara-saudara miliki. Kami berharap agar pengetahuan dan keterampilan yang saudara-saudara miliki dapat diabdikan untuk kepentingan negara, bangsa, dan agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Wakil Ketua Statu Stain Kudus, dimohon untuk menempatkan diri. Pemindahan koncer dan pemberian ijazah serta piagam penghargaan kepada wisudawan wisudawati terbaik. Kepada yang terhormat Ketua Stain Kudus, dimohon untuk memindahkan koncer, dan kepada yang terhormat Wakil Ketua 1 Stain Kudus, dimohon untuk menyerahkan ijazah dan piagam penghargaan. Wisudawan terbaik pada jurusan Usuluddin Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan wisudawan terbaik pada Stain Kudus, Saudara Arif Amrullah. Wisudawati terbaik pada program Strata 1 jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Saudari Nur Isnawati.
Wisudawan terbaik pada program Strata 1 jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam, Saudara Kusasi. Wisudawan Wisudawati penghafal Al-Quran, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Saudara Anik Hidayatul Ulya. Saudara Muhammad Husnul Adib. Saudari Musdaliyatil Ulya. Saudari Maria Ulfa. Saudara Mulyono. Pemberian ucapan selamat dari Bapak Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Profesor Dr. Haji Dede Rosada MA, kepada wisudawan wisudawati terbaik dan wisudawan penghafal Al-Quran. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Dede Rosada MA, disilakan. Orasi ilmiah oleh Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Profesor Dr. Haji Dede Rosada MA, dengan tema Membumikan Nilai-Nilai Islam Transformatif dalam Dunia Kerja PTAI. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Dede Rosada MA, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para pimpinan daerah Kabupaten Kudus yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Ketua STAIN, Ketua Senat, para Wakil Ketua, dan para anggota Senat. Yang saya hormati para tamu dari unsur-unsur pimpinan daerah, tamu dari unsur-unsur perbankan yang hadir pada hari ini, dari Bank Jatim, Bank BRI, dan yang saya hormati dari unsur DPRD yang menghadiri wisuda pada hari ini. Dan yang paling berbahagia,
orang tua wisudawan, dan para wisudawan wisudawati. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Stain Kudus yang melakukan wisuda pada hari ini. Dan saya ucapkan selamat lagi bahwa Stain Kudus merupakan salah satu stain yang di kalangan kami sebagai the rising star, sebagai bintang yang sedang naik. Bisa kita bayangkan sebuah stain yang ada di kabupaten kota di sini Kabupaten Kudus punya pendaftar bisa sampai 4.000, walaupun kapasitasnya hanya bisa menampung tidak lebih dari 1.500. Oleh sebab itu menjadi PR bagi kami untuk memperluas lahan, memperbanyak ruang kelas, dan kami akan berkomitmen terus untuk meningkatkan kapasitas IAIN Stain Kudus ini. Tidak hanya menambah luas, tidak hanya menambah lahan dan juga lokal, tapi insya Allah kalau mereka sudah siap, kita akan naikkan statusnya menjadi institut. Kalau ada proposalnya, kalau proposalnya tidak ada ya kami nggak naikkan. Proposalnya ada. Nah, sudah sampai tapi belum dilapor kepada saya. Karena terus terang aja, mahasiswa di atas 4.000 itu sudah tidak akan mampu dikelola oleh hanya seorang ketua. Itu saja logikanya. Kami dengan Kemenpan mendefinisikan mahasiswa di atas 3.000 sebenarnya nasional itu tidak mungkin lagi kita kelola dengan manajemen seorang ketua dan wakil ketua, tapi harus manajemen seorang rektor dan wakil rektor, karena tim manajemennya jauh lebih besar dan kapasitasnya jauh lebih besar daripada hanya sebagaimana seorang ketua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya tidak ingin terlalu banyak bicara tentang bagaimana masuk dunia kerja, tetapi saya ingin menyampaikan sedikit tentang apa yang kita kerjakan di Kementerian Agama dengan PTAI ini, N maupun S. Saudara-saudara para wisudawan, bahwa mandat Kementerian Agama tetap pada bidang ilmu keagamaan. Sekali lagi, mandat itu pada bidang ilmu keagamaan. Jika ada universitas dari kami, sekarang kita sudah punya universitas, ada pertama 6, Jakarta, Jogja, Bandung, Malang, kemudian Makassar, kemudian juga Riau. Tapi sekarang sudah nambah lagi dengan Surabaya, nambah lagi dengan Aceh, dan sedang berproses adalah Semarang, sedang berproses adalah Palembang dan Medan. Jadi insya Allah dalam waktu tahun 2015 kita akan punya sekitar 10 atau 11 universitas. Nah, prodi umum di universitas itu adalah pengembangan mandat, dan prodi umum itu adalah prodi yang diperlukan, ilmu yang diperlukan untuk memahami agama, sehingga agama itu bisa lebih hidup dan bisa lebih turun ke bumi. Sekali lagi, bahwa ilmu umum yang diberikan kepada Kementerian Agama adalah ilmu yang diperlukan untuk memahami agama, sehingga agama itu bisa turun ke bumi dan bisa hidup di bumi. Kalau agama dalam hal ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah itu berbicara tentang perdagangan, maka kita harus belajar tentang ekonomi, tentang bisnis. Oleh sebab itu maka kemudian kita kembangkan fakultas ekonomi. Tetapi kemudian beberapa santri ini coba membuat sebuah paradigma lain tentang ekonomi, sehingga ekonomi itu menjadi ilmu agama. Muncullah ekonomi syariah yang ada di Stain ini. Jadi sekali lagi Pak, ekonomi syariah di Stain itu adalah agama Pak, bukan ilmu umum.
tapi ilmu agama. Sama dengan fikih ibadah, sama dengan fikih muamalah. Jadi ketika ada fikih ibadah, ada ayat Al-Quran, difahami dengan usul fiqh, muncullah arkanus shalah, muncullah mubtilatus shalah dan sebagainya. Dalam ekonomi itu ada ayat Al-Quran, muncullah tentang perdagangan. Jadi teori-teori ekonominya dikembangkan semata-mata dari Al-Quran dan As-Sunnah dan bukan dari pengalaman empirik manusia. Nah itu. Oleh sebab itu kami namai dengan ekonomi syariah, perbankan syariah. Dan ini bukan wider mandate, bukan pengembangan mandat, tetapi ini main mandat utama. Sekali lagi, mandat utama. Oleh saya itu tolong dikembangkan ilmunya. Banyakkan riset-risetnya, penelitiannya. Ketika ilmu ini muncul, baru ada 44 instrumen perbankan yang distintif dari perbankan yang konvensional yang ribawi. Sekarang harus dikembangkan terus untuk bisnisnya, transaksinya, model perdagangannya, sebagainya. Silahkan dikembangkan terus, dan itulah merupakan tugas dan wewenang kita, bukan tugas dan wewenang dari UI, Unpad, UNER atau yang lain-lain. Lalu kemudian ketika ada prodi umum yang punya mereka, ada kedokteran, ada ilmu sosial politik, ada manajemen, ada akuntansi, itu merupakan pengembangan mandat yang diperlukan untuk memahami agama sehingga bisa lebih hidup gitu. Bisa hidup dan bisa lebih membumi dan bisa diinstrumentasi agama itu sehingga bisa menjadi sebuah budaya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini Pak Mufid dengan Sayhan dan teman-teman ini meminta saya mencoba menjelaskan dunia kerja dari prodi-prodi agama. Kira-kira bahasa mereka kan terlalu sangat keren ya, yang agama transformatif lah sebagainya. Tapi gini yang saya maksud adalah bahwa Indonesia itu perlu banyak sarjana. Itu dulu Pak. Bapak Ibu sekalian, Indonesia perlu banyak sarjana. Sebuah negara itu akan dikatakan sebagai developed country, sebuah negara maju, jika memiliki angka partisipasi pendidikan tinggi minimal 40%. Artinya bahwa angka anak-anak usia 19-24 itu 40% di perguruan tinggi. Sekali lagi, anak-anak usia 19-24 itu ada 40% di perguruan tinggi. Nah, lalu kemudian sekarang posisi kita itu kan kita punya 25 juta usia 19-24, 25 juta orang, dan yang kuliah baru 4,7 juta. Artinya kita ini belum 20%, orang-orang usia 19-24 itu kuliah. Walaupun pengakuan Dikbud sudah 27%. Kenapa? Karena ada angka 4,7 dari 25 juta. Itu masih kurang sedikit untuk 20%. Nah, oleh sebab itu kita harus bekerja keras. Dan salah satu yang berpartisipasi untuk meningkatkan angka ini adalah Kementerian Agama dengan PTAI-nya, N maupun S. Cuman mandat kita adalah prodi-prodi agama, termasuk tadi Al-Quran dan tafsir, ilmu hadis, ilmu akidah, kemudian ilmu filsafat, semuanya itu ada pada kita Pak. Artinya kita will be the piety professional, menjadi profesional yang soleh dan bisa mempengaruhi Indonesia ke depan sehingga menjadi Indonesia yang jauh lebih baik dari hari ini.
yang trusted in the world, the most trusted in the world, yang kira-kira kita tuh lebih dipercaya di dunia sebagai masyarakat yang profesional tapi memelihara kesalehan-kesalehan. Demikian, dan sekali lagi sukses untuk Stain Kudus dan sukses untuk para wisudawan, dan selamat kepada semua orang tua yang putra-putri wisuda hari ini. Insya Allah putra-putri ibu ke depan akan menjadi seseorang yang membanggakan bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.